Sempat ditolak, laporan Roky Gerung yang disampaikan tim hukum DPP PDI Perjuangan kemarin diterima Barreskrim Polri. Salah satu hal yang dilaporkan oleh DPP PDIP adalah terkait dengan penyebaran kebencian. Bagaimana melihat laporan dugaan pelanggaran hukum terhadap Roky Gerung? Kita sore hari ini sudah bersama dengan Johannes Tobing dari tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP PDI Perjuangan. Juga ada Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Julius Ibrani dan tenaga ahli utama KSP Johannes Joko. Sore Bapak-bapak. Sore Mbak Audrey, sore Pak Yohanes, sore Mas Julius. Yang pertama saya ke Bang Jo dulu. Bang Jo, jadi kemarin setelah laporan diterima oleh Barreskrim, sebenarnya apa saja sih yang dilaporkan? Ya, kami memang dari pagi sampai malam cukup alot diskusinya, bahkan perdebatannya cukup keras juga. Karena soal ini terkait dengan undang-undang yang baru untuk yang dimaksud apakah ini menuju personal ke pribadi seseorang, memang ini menuju kepada golongan masyarakat atau kelompok gitu ya. Maka perdebatan kita itu menuju kepada bahwa memang kami menyampaikan ke penyidik bahwa sudah terjadi ini keonaran, sudah terjadi kegaduhan di tingkat nasional. Apa bukti terjadi kegaduhan? Hari ini banyak pelaporan dari seluruh Nusantara nih. Nah, maka disepakati menerima Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu, Pasal 14 dan Pasal 45. Terkait kepada golongan bahwa memang ada yang merasa dirugikan, ya. Jadi akhirnya pakai undang-undang ITE juga tuh. Jadi artinya bukan undang-undang yang menggunakan personal pribadi ya, tapi golongan ya? Ya, jadinya SARA lah kan, SARA. Jadi undang-undang ITE pasal 28 tuh ayat 2. Jadi pada dua pasal itu penerapannya akhirnya penyidik Barreskrim setuju untuk menerima laporan kita gitu. Oke, sebenarnya Bang Jo, poin mana saja sih yang dititik beratkan oleh DPP PDIP sehingga harus melaporkan peristiwa Roky Gerung ini ke Barreskrim? Satu kan begini, kenapa menjadi kepada antar golongan menjadi SARA? Bapak Presiden ini kan dipilih hampir jutaan orang, bahkan puluhan juta yang memilih dia kan gitu ya. Nah, jadi ketika dituduh, difitnah, dilecehkan, dihina gitu ya. Jadi orang-orang yang merasa mencintai Pak Joko Widodo ini itu yang merasa dirugikan. Nah, jadi tentu bagaimana orang-orang yang mereka cintai sebagai presiden yang sah, terpilih secara konstitusi, dihina, dilecehkan, belum kepada simbol negara yang mereka robek-robek, injak-injak, nah itu. Jadi menyangkut kepada itu kita pasalnya lebih menitik beratkan kepada itu. Oke, fitnah dan kebencian tadi ya Bang Jo ya. Tahan dulu sampai di sana Bang Jo, saya mau ke KSP, ada Pak Johannes. Pak Johannes, jadi kan kalau tadi beberapa waktu lalu Pak Muldoko sempat konferensi pers bilang bahwa ini menghina dan sekaligus juga menyerang pribadi dari seorang Pak Jokowi. Menyerang pribadi Pak Jokowi yang dimaksud adalah? Ya Mbak, terima kasih Mbak Audrey. Memang benar tadi sore Bapak Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko itu memberikan satu statement yang tegas dan keras, dan itu memang beliau mengambil posisi sebagai seorang Kepala Staf Kepresidenan yang memang tugasnya beliau adalah menjaga harkat, martabat dan marwah kewibawaan presiden. Itu beliau lakukan untuk melakukan posisi di situ begitu. Ya kalau terkait dengan apa posisinya, apa yang dihina dan segala macam, kepala staf bahkan posisinya bukan lagi ini bilang penghinaan begitu Mbak, tetapi ini posisinya sudah menyerang lembaga kepresidenan begitu Mbak, menyerang baik presiden secara lembaga maupun Presiden Jokowi sebagai personal pribadi ya? dan sebagai pribadi, karena parameternya juga jelas sekali begitu. Ketika kita melihat hari ini setelah Roky menyampaikan statement tersebut dan dalam beberapa hari ini ada begitu upaya sistematis untuk melakukan glorifikasi hal tersebut, dan ini menimbulkan kegaduhan. Dan tentu Bapak Kepala Staf Presidenan Pak Muldoko yang memiliki naluri sebagai seorang prajurit melihat bahwa situasi ini memang tidak bisa dibiarkan begitu Mbak, dan memang beliau mendorong dengan sangat tegas. Meskipun kemarin Pak Jokowi juga bilang ini merupakan hal yang kecil ya Pak Jo ya? Itulah Mbak kelebihan dari Bapak Presiden Jokowi.
bahwa beliau memiliki apa ya, kalau kami menyebutnya hati seluas samudra. Tetapi posisi ini kan dengan kepala staf kepresidenan sebagai seorang penjaga gitu Mbak, sebagai seorang yang memang harus membela presiden begitu. Beliau melihat ini ada satu persoalan, ada satu problem yang memang sangat serius. Karena dalam beberapa hari terakhir ini justru malah ada pihak-pihak yang melakukan glorifikasi terhadap hal ini begitu, dan ini menjadi tidak baik karena bagaimanapun juga ya norma-norma ketimuran kita, norma-norma publik kita, apapun alasannya, apapun diksinya, saya yakin siapapun tidak ingin orang tuanya, apalagi pemimpinnya mendapat perlakuan seperti ini gitu. Kita kembalikan saja kepada kita masing-masing, apakah kita memang setuju apabila orang tua kita masing-masing mendapat perlakuan atau mendapatkan kata-kata yang sangat sarkas sekali seperti itu, Mbak. Oke, sekarang saya mau ke Bang Julius. Bang Julius sebagai Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan juga Hak Asasi Manusia, yang dilihatnya ini pernyataan Roky Gerung menyerang atas nama ke Pak pribadi Pak Jokowi atau ke kelompok antar golongan? Ya, pertama saya mengungkapkan kekecewaan dan kesedihan ya. Kenapa? Atas minimnya literasi dan critical thinking serta analytical thinking dari semua yang menganggap bahwa pernyataan Roky itu adalah sebuah penghinaan. Pertama adalah ya ada konteks yang hilang dan dipotong hanya menjadi 2 kata. Ini hal yang sama yang terjadi terhadap Haris Azhar dan juga Fathia, koordinator Kontras, sehingga dikriminalisasi dan masuk ke persidangan. Nah, literasi ini ya, yang saya mau katakan adalah dia menghilangkan konteks dalam 2 indikator. Pertama, siapa yang mengucapkan, yang kedua substansi ucapannya. Ya, dari awal saya bilang di berbagai macam media massa, Roky Gerung tidak hanya dalam 1-2 periode atau bahkan 1-2 presiden bersikap kritis dengan berbagai macam konteks kekritisannya dan juga dengan berbagai macam sikap serta gaya bahasanya. Sudah puluhan tahun dia melakukan itu. Yang kedua adalah Roky Gerung menyasar pada satu momen kenegaraan di mana lembaga kepresidenan berkunjung ke Tiongkok lalu bicara soal kebijakan kenegaraan, kebijakan publik yang namanya IKN. Jadi tidak ada sama sekali unsur personalitas sebagaimana yang disebut penghinaan, karena bicara. Tapi kemudian dengan kata-kata yang tidak pantas yang diucapkan Pak Roky Gerung? Tidak pantas karena kurang literasi, makanya saya mau menjelaskan itu, Mbak. Jadi silakan. Kalau dikatakan itu tidak pantas, tidak wajar, karena dia menghilangkan konteks yang saya sampaikan barusan. Malah saya mau katakan kenapa saya sedih, saya kecewa ya. Di tahun 412 sebelum Masehi nih. Sebelum Masehi telah lahir seorang filsuf yang namanya Diogenes. Diogenes terkenal dengan filsafat sinikalnya dia, sinis. Baik. Kenapa? Karena sinis itu mewakili kata-kata jujur, kata-kata terbuka yang tanpa saringan, yang artinya membuka pikiran, membuka mata. Oke, artinya ditangkap di sini adalah kata-kata yang jujur dan sesuai ya, maksudnya bukan sesuai dalam artian adalah apa yang dipikirkan. Saya mau gambarkan ceritanya dulu gini, ini bagian dari literasi publik juga. Diogenes pernah ditanyakan oleh Alexander the Great, Alexander Agung ketika itu. Ditanyakan, Diogenes, kenapa kamu berkelindan, bolak-balik badan, mengacak-acak sampah? Apa yang Diogenes katakan? Saya mencari tulang belulang ayahmu, tapi saya tidak menemukannya karena tidak bisa saya bedakan dari para budak-budaknya yang mati. Baik. Tahan dulu sampai di sana, Bang Jo. Kata-kata yang sarkas, tapi tidak personal. Oke, sarkas tidak personal, tahan dulu sampai sana. Bang Jo, saya mau tanyakan ke DPP dulu. Kalau dari DPP, gimana tuh nanggepin dari Bang Julius bahwa ini sebenarnya sesuatu yang murni, jujur yang dikatakan, dan ini tidak ada menyerang personal pribadi Pak Jokowi kok, Bang Jo? Enggak, maksud ini ke saya nih pertanyaannya. Ya. Jadi, nah saya kalau menyikapi kan, selama ini kan Roky Gerung itu kan berlindung di balik pernyataan itu. Jadi selalu dia bilang, presiden itu kan bukan perorangan, itu lembaga yang kita pilih sekali dalam 5 tahun. Maka saya hanya mengkritisi, kalaupun saya lecehkan, yang saya lecehkan kan presidennya, lembaganya gitu loh.
Nah, maka pertanyaan kita kemudian, di saat mana kita bisa membedakan melepaskan diri pribadi antara individunya Jokowi atau dengan dia melepaskan dirinya sebagai presiden. Nah, jadi kita sih menyikapi artinya, dan jangan juga Rocky Gerung ini kan selalu dibilang, loh ini kan kebebasan kita untuk berpendapat, membebaskan segala apa yang kita pikirkan. Ya tetapi nggak bebas juga dong kamu hina-hina, nginjak-nginjak, apalagi simbol negara yang sudah kamu robek-robek. Jadi maka selain kita dari DPP bahwa Pak Jokowi ini kan adalah kader kita dari PD Perjuangan. Nah, saya pribadi termasuk orang yang memilih beliau gitu loh. Dan ini sah secara konstitusi. Ketika Rocky Gerung ini seenak perutnya, seenak mulutnya bicara, menginjak-injak, melecehkan, menghina Presiden Joko Widodo, maka ya saya pribadi juga murka ini, saya marah. Maka dengan sikap yang tegas saya laporkan dia ke Bareskrim Mabes Polri kemarin. Oke. Oke, kalau gitu dari Pak Jo sendiri, kalau dari Istana dan juga KSP ini melihatnya bagaimana antara tadi ya kebebasan berpendapat dan dugaan menyerang pribadinya Pak Jokowi? Ya Mbak, kalau kita mau lihat Mbak, sebenarnya kan ini sebenarnya apa sih, kalau kita mau bermain-main dengan diksi, kemudian kita mau bermain-main dengan kontekstual dan segala macam, ya bisa saja kita bermain seperti itu gitu. Tetapi kan yang fakta yang ada hari ini, ketika saya pulang ke rumah, anak saya itu bertanya, "Pak, apa artinya kata itu?" kepada yang ditujukan kepada presiden. Ketika saya bertemu dengan masyarakat di bawah hari ini, mereka bertanya, apa iya itu ada kepantasan seperti itu? Maka Mbak, kalau menurut saya, ayo kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita rela, apakah kita mau orang tua kita diperlakukan, dikata-katain seperti itu? Maka saya ingin menegaskan Mbak, Bapak Jokowi itu sebagai orang tua biologis, dia hanya punya 3 anak. Tetapi beliau sebagai seorang pemimpin, siapapun, bisa Pak Prabowo, bisa Pak Soeharto, bisa Pak Karno. Sebagai seorang pemimpin, beliau punya jutaan anak-anak ideologis. Yang anak-anak ideologisnya itu memiliki tingkat emosional yang berbeda-beda. Inilah yang harus kita jaga Mbak. Dalam situasi tahun politik hari ini, janganlah kita justru malah para elit berdansa-dansi gini, para intelektual bermain kata-kata hanya untuk memperkeruh suasana. Itu dari saya Mbak. Jadi artinya adalah dilihat di sini ada di balik makna dari kata-kata yang diucapkan seorang Rocky Gerung terkait dengan tadi ya, penggorengan di politik. Tidak perlu kita melihat makna dan segala macamnya. Masyarakat sekarang tahu. Umum, Anda tanya ke masyarakat bahwa arti kata itu apa, dan itu ditujukan secara sarkas, apa tujuannya. Itu yang mereka tahunya seperti itu, dan kemarahan dan emosi masyarakat di bawah, terutama di kalangan para pendukungnya Bapak Presiden, itu hari ini kantor staf Presiden lagi terus berupaya untuk mencoba menahan itu. Dan sikap positioning kami tegas. Ini bukan lagi penghinaan, tapi ini adalah upaya untuk menyerang marwah, martabat, dan kewibawaan Presiden. Oke, terakhir ke Bang Julius. Bang Julius, kalau dilihatnya ini menyerang martabat marwah Pak Presiden, kemudian juga ada di balik makna dari kata yang diucapkan Rocky Gerung di tengah manasnya politik. Saya kasih yang enteng dulu ya. Ya. Presiden Jokowi sudah menganggap bahwa itu bukan masalah. Jadi semua yang menganggap itu masalah tidak dapat mengatasnamakan Presiden Joko Widodo. Yang kedua adalah Presiden Joko Widodo dan juga DPR ya menyusun sebuah KUHP baru di mana delik penghinaan ini adalah aduan. Jadi harus presiden langsung. Nah, semuanya ini mematahkan statement-statement tadi dari Bang Tobing ataupun Bang Jo. Nah, saya mau satu lagi begini. Saya akan stick pada persoalan kekurangan literasi, ya. Bahkan seorang sutradara seni saja yang namanya Quentin Tarantino, dia menggambarkan sekelompok tentara Yahudi yang melawan rezim Nazi ketika itu Adolf Hitler dan menyebutnya sebagai. Jadi artinya ini adalah kekurangan literasi ya kalau menurut dari. Apa makna Inglourious Bastard? Makna Inglourious Bastard itu adalah bajingan yang tidak mulia karena dia melakukan perlawanan yang keras, melakukan perlawanan yang berdarah-darah, tapi dia melawan satu rezim otoriter yang membantai Yahudi ketika itu. Jadi yang tidak ditangkap kekurangan literasinya adalah dia hanya membaca 2 kata dan tidak mampu membaca kata-kata sampai konteks. Tahan dulu sampai di sana. Itu aja. Tapi Mbak. Ya silakan Pak.
Tapi gini dong kan, bilang-bilang bajingan-bajingan itu maksudnya apa? Bajingan, bodoh, Mohon maaf, tolol. kita lagi live, Bapak. Halo? Iya, kita lagi live di sini. Mengingatkan saja bahwa mungkin Mbak. bisa diganti dengan kata-kata yang Iya. lebih itu pantas. Maksudnya loh, Hmm? kita kan mau pertegas, itu kata-kata kritik apa yang mau dibangun dengan kata-kata itu? Kan nggak boleh dong, kamu bebas mengkritik apa saja. Jadi kamu sekarang gini deh, untuk membantah semua kritikan yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu. Pak Joko Widodo itu hari ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja itu dan 80%. Kalau beliau tidak seperti yang dituduhkan itu, tidak akan mungkin ada tingkat kepuasan itu. Itu membantah Baik. semua apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Baik, terima kasih kalau gitu. Mbak Audrey. Saya pikir Singkat Mbak. saja dari KFP, singkat saja karena waktunya terbatas, Ya. silakan. Mbak Audrey, Pak Jo. kemarahan itu, Mbak Audrey, kami juga tidak boleh bisa marah. Saya kasih kesempatan terakhir untuk di KSP, silakan Pak Jo, singkat saja Pak Jo. Jadi ini Kita akan marah. ada mau pelaporan pribadi dari Pak Jokowi Ya. atau istana, singkat Pak Jo. Kita marah itu bukan penting. hanya ini menyerang kepada presiden, tetapi saya marah karena anak-anak saya ke depannya itu mendapatkan literasi yang tidak bagus, Tapi mendapatkan Anda satu tidak peradaban bisa yang tidak bagus mewakili Baik. presiden. dalam menjalani kehidupan Mas ke depannya Joko, dengan kata-kata Mas Joko, kasar Anda ini. tidak bisa mewakili presiden. Kalau Anda mengatakan Saya- bisa mewakili presiden, Baik, mohon maaf Bapak-Bapak saya potong karena waktunya terbatas. Terima kasih penghinaan Pak Johannes, presiden terima itu kasih apa? Bang Jo Tobin dan juga Baru Bang bisa. Julius. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, saya selalu.